Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Mayat Pengantin. Cerita ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala akarana karena marti siwi. Sri mencoba satu persatu kebaya pengantinnya. Sesekali membalikkan badan lalu menghadap kembali ke cermin. Ia tersenyum. Matanya berbinar terharu. Lantaran sudah 8 tahun pacaran dengan Putu, akhirnya lelaki itu melamarnya. Sebenarnya Sri sudah minta dilamar setahun lalu. Hanya saja tabungan Putu belum cukup untuk menggelar pesta pernikahan. Ia sabar menunggu tabungan pacarnya. Bahkan ia juga rela bekerja sebagai pemetik jagung untuk membantu tabungan pacarnya. Besok adalah hari pernikahannya dengan Putu. Ia harus tampil secantik mungkin. Di hadapannya ada 10 kebaya pengantin dan hanya 2 yang harus ia pilih. Sri bingung lantaran semua kebaya itu sangat bagus-bagus. Semuanya cocok dikenakan tubuh Sri yang langsing dan tinggi semampai itu. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidurnya meraih HP-nya. "Sayang, aku bingung nih pilih kebaya yang mana?" Ia mengirim pesan singkat pada Putu. Sesaat kemudian terlihat tanda di layar HP-nya kalau Putu sedang mengetik. "Aku paling suka kalau kamu pakai warna biru dan putih yang," jawab Putu. Jempol Sri kembali sibuk mengetik. "Ya udah, aku turutin mau kamu ya sayang." Sri tersenyum. Ia melepas kebaya itu dan mengenakan kembali pakaiannya. Kebaya-kebaya itu kemudian ia bawa keluar kamar. Ia menghampiri Bu Fani, tukang sewa kebaya yang menunggunya di ruang tamu. Sudah lama sekali Sri tertarik dengan koleksi kebaya yang disewakan Bu Fani karena desainnya yang bagus dan juga elegan. Juga yang terpenting bagi Sri adalah harganya yang murah. Sudah murah masih bisa ditawar pula. "Bagaimana? Sudah ada yang cocok?" "Sudah Bu Fani, saya ikut apa kata calon suami saya aja. Dia lebih suka warna biru dan putih." "Wah, bagus juga itu. Cocok sama kulitmu yang putih." Biasalah, pedagang selalu memuji apapun yang dipilih pelanggannya. Sri tersenyum, tangannya mengelus-ngelus kebaya yang akan ia kenakan di hari pernikahannya. Ia merogoh sejumlah uang dari dalam saku celananya, lalu menyerahkan uang tersebut pada Bu Fani. "Ini Bu uang sewanya. Nanti setengahnya saya bayar setelah acara ya Bu." "Oh iya, gak jadi masalah kok. Semoga nikahannya lancar ya Sri." Bu Fani mengambil uang sewa tersebut. Mengenai Sri, dia adalah anak tunggal. Kedua orang tuanya sudah meninggal satu persatu. Di rumah tersebut ia hanya tinggal sendirian. Walaupun begitu, semenjak berpacaran dengan Putu, ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Sri berkenalan dengan lelaki itu pada sebuah acara ngaben, upacara kremasi adat Bali. Saat itu Putu menjadi salah satu petugas yang menggotong arak-arakan jenazah, sedangkan Sri hanya ikut menghadiri saja karena kebetulan yang meninggal adalah tetangganya. Secara tidak sengaja, Putu melihat seorang gadis cantik berkebaya putih adat Bali dengan rambut diikat ke belakang
sedang berdiri di pinggiran jalan. Wanita yang manis membuat hati Putu meleleh. Setelah upacara ngaben selesai, Putu tanpa malu mengajak Sri berkenalan. Hingga akhirnya kedekatan mereka berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Putu calon suaminya itu dulunya seorang pekerja serabutan. Banyak pekerjaan yang pernah ia lakoni, seperti menjadi penjaga toko di pasar seni Ubud, menjadi anak buah kapal pesiar, berjualan buah-buahan, sampai menjadi kurir di perusahaan ekspedisi yang sekarang menjadi pekerjaan tetapnya. Dia nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Betapa tidak, gaji yang Putu dapatkan lumayan besar, belum lagi uang tip dari para pelanggan. Upacara adat pernikahan digelar. Orang-orang memadati jalan ikut meramaikan pernikahan tersebut. Sri didandani dengan sangat cantik, sedangkan Putu mengenakan jas putih yang elegan dengan nuansa adat Bali yang khas. Prosesi demi prosesi dilakukan dengan sempurna, dari mulai penjemputan mempelai wanita hingga prosesi mawedi widana, sebuah prosesi pembersihan diri untuk kedua mempelai. Setelah semua prosesi selesai, tiba-tiba saja Sri meringis kesakitan. Tangannya memegangi dada kiri. Putu panik melihatnya. Kemudian tubuh Sri lunglai dan jatuh ke lantai. Ia tidak sadarkan diri. Semua orang berkerumun panik. Putu langsung membopongnya ke rumah sakit terdekat. Tapi nyawanya tidak tertolong. Dokter menjelaskan kalau Sri mati karena serangan jantung. Sontak saja Putu menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka pernikahannya akan menjadi seperti ini. Putu duduk di samping mayat Sri yang masih mengenakan kebaya pengantin. Ia terus saja mengguncang-guncangkan tubuh wanita itu sambil menangis nelangsa. Tapi Sri benar-benar sudah mati. Detak jantungnya sudah hilang dan tubuhnya juga sudah kaku. Malangnya nasib pengantin baru itu. Belum sempat merasakan bulan madu, malah datang musibah yang tidak diduga-duga. Selepas sore, Putu memutuskan untuk membawa Sri pulang ke rumahnya. Kedua orang tua Putu juga setuju. Lebih baik upacara kremasi jenazah Sri diurus oleh mereka karena Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka menyewa mobil rumah sakit untuk membawa pulang jenazah Sri. Hari sudah malam saat jenazah Sri tiba di rumah Putu. Ia membaringkannya di atas tempat tidur. Tubuh yang terbujur kaku itu masih mengenakan pakaian pengantin lengkap. Bahkan make up-nya pun belum pudar. Putu, lelaki malang itu. Dia tidak siap kehilangan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 8 tahun itu. Sri, kamu tega banget ninggalin aku, Sri. Aku sayang sama kamu, Sri. Putu mengelus rambut kekasihnya itu, kedua matanya sembab. Sampai larut malam, Putu tetap di samping mayat kekasihnya. Dengan nyenyak ia tidur bersama Sri. Malam itulah semuanya dimulai. Sebuah mimpi aneh yang membuat Putu berpikir di luar nalar akal sehat. Dalam mimpi itu ia bertemu dengan seorang nenek yang wajahnya hitam, kukunya panjang, giginya ompong, dan membawa tongkat kayu. Ia menghampiri Putu yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Nenek itu tersenyum padanya, kemudian memberitahu satu hal tentang Sri. Kamu masih bisa membangkitkan Sri dari kematiannya, Putu. Nenek itu terkekeh sambil menatap ke arah Putu. Benarkah, Nek? Ragu-ragu Putu bertanya padanya. Iya, tentu saja. Awetkanlah mayat Sri, lalu amalkan ajian Rancasona ini. Niscaya kekasihmu itu akan bangkit lagi.
Nenek itu terkekeh lagi, terkesan aneh juga menakutkan. Ajian, apa itu, Nek? Nenek yang sedang duduk di samping Putu menyodorkan selembaran daun talas. Di atas daun itu ada sebuah tulisan berbahasa Sanskerta. Putu tidak tahu apa artinya dan bagaimana merapalkannya. Sebelum ia sempat menanyakan hal tersebut, nenek misterius itu hilang. Putu seketika tergeragap bangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahi, nafasnya tersenggal-senggal. Ternyata hari sudah pagi, cahaya matahari menembus masuk melalui jendela dan menyinari wajahnya yang masih mengantuk. Putu, Nikomang, ibunya Putu mengetuk pintu kamar. Iya, Bu, sebentar. Saat hendak membuka pintu, ia melihat selembar daun talas tergeletak di lantai. Di atas daun itu terdapat tulisan Sanskerta. Tidak salah lagi kalau itu adalah daun yang ia lihat di dalam mimpinya. Ajaib sekali, pikir Putu. Sebelum ibunya melihat daun itu, buru-buru ia menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Ibu sudah siapkan untuk upacara ngaben sederhana. Jenazah Sri harus segera kita kremasi. Kamu siap-siap ya. Mandi dulu sana. Oh, iya Bu. Iya. Ucap Putu tergeragap. Tidak, Putu tidak mau mengkremasi mayat Sri. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar Sri bisa diawetkan. Putu tahu mempercayai mimpi adalah sebuah hal yang bodoh. Namun apa salahnya dicoba? Lagi pula nenek di dalam mimpinya itu benar-benar memberikan daun talas yang ada mantra di atasnya. Ini berarti masih ada kesempatan untuk membangkitkan Sri dari kematian, pikir Putu. Ia meraih HP-nya lalu mengetik sesuatu. Putu mendekati mayat Sri, ia mengecup kening istrinya itu. Kamu akan aku bangkitkan sayang. Yang sabar ya. Gumam Putu. Bu, aku dapat telepon dari keluarganya Sri di seberang pulau. Mereka mau Sri dikremasi di sana. Jadi, aku disuruh untuk mengantarkan jenazahnya, Bu. Keluarga Sri? Siapa? Ibunya Putu mengerutkan dahi seakan tidak percaya. Setahu Bapak, Sri sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Putu. Ucap bapaknya Putu. Aku pikir juga seperti itu, Pak. Tapi ternyata dia masih ada saudara. Aku kaget tadi ditelepon sama mereka. Ya sudah, coba kamu telepon lagi mereka. Bapak mau dengar. Bapaknya Putu tidak percaya dengan perkataan anaknya itu. Putu merogoh telepon genggamnya lalu menelepon orang tersebut. Halo, ini keluarganya Sri dari mana ya? Setahu kami Sri tidak punya keluarga lagi. Oh, iya Pak. Saya saudara jauhnya dari pihak Bapak. Dulu bapak saya itu sepupunya bapaknya Sri. Suara lelaki dari seberang telepon terdengar asing. Kamu yang mau mengkremasi jenazah Sri? Iya Pak. Ya sudah, kalau itu maumu. Wajah Putu yang tadinya terlihat tegang sekarang cerah kembali. Rencananya berhasil. Ia meminta tolong pada Wayang, teman dekatnya, untuk berpura-pura menjadi saudara jauhnya Sri. Selain itu, Putu juga ingin meminjam sebuah rumah kosong milik Wayang yang lama tidak ditempati.
Awalnya Wayang tidak mau meminjamkannya karena ide Putu itu yang terbilang sangat gila, menghidupkan orang mati. Siapa pula di dunia ini yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati? Tapi setelah berkali-kali Putu memohon, Wayang akhirnya mau meminjamkan rumah kosong tersebut. Putu tahu kalau rumah itu sangatlah angker. Awalnya dibangun untuk dijadikan kontrakan, tapi setiap ada yang menghuni pasti diganggu oleh makhluk gaib. Makanya sampai saat ini rumah itu tetap kosong dan dibiarkan tidak terurus. Wayang benar-benar tidak habis pikir kalau Putu percaya pada sebuah mimpi. Tapi pertemanan mereka sudah terjalin sejak kecil dan Wayang tidak tega mendengar Putu memohon-mohon seperti itu. "Biar Bapak antar, Nak." Bapaknya Putu sudah rapi mengenakan batik biru dan celana hitam, hendak mengantar jenazah Sri. "Oh, gak usah Pak, perjalanannya jauh sekali, biar Putu sajalah." Wajah Putu kembali tegang. Ia takut bapaknya memaksa ingin ikut mengantar. "Kamu yakin sanggup sendirian?" "Iya Pak, sanggup kok. Di pelabuhan udah ada orang-orang utusan keluarga Sri yang nanti akan bantu Putu Pak." Putu berbohong lagi. Untung saja bapak Putu mudah percaya. Peti yang berisi jenazah Sri pun dinaikkan ke atas mobil pick-up yang Putu sewa. Sebuah terpal dibentangkan untuk menutupi peti jenazah. Setelah semua dirasa sudah siap, Putu menyuruh sopir mobil untuk berangkat. Ia duduk bersebelahan dengan kursi kemudi di depan. Mobil yang membawa jenazah Sri bergerak ke arah selatan dan masuk ke jalan raya. Setelah beberapa menit di perjalanan, Putu meminta agar mobil berbelok ke arah kiri. Sopir pick-up itu pun mulai bingung. Tadi katanya mau dibawa ke pelabuhan dan sekarang malah berbelok arah. Sebenarnya kita ini mau kemana Pak Putu?" "Udah, ikuti aja dulu arahanku," jawab Putu dengan nada dingin. Mereka tiba di sebuah jalan sempit. Sejauh mata memandang hanya terlihat persawahan. Sopir mobil pick-up mulai tambah bingung melihat tempat itu. "Kita di mana ini Pak?" "Nanti ku beritahu. Sekarang bantu aku mengangkut jenazah Sri ya." Sopir itu hanya menurut saja. Dengan tergopoh-gopoh, mereka menggotong peti jenazah itu melintasi persawahan. Keringat membasahi wajah mereka hingga sampailah di sebuah rumah kosong yang terletak tepat menghadap ke arah persawahan. Di sana hanya berdiri satu rumah saja. Kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon bambu. Rumah itu terlihat masih kokoh dengan dua tiang bulat sebagai penyangga di bagian depannya. Lantainya sangat kotor berdebu. Kaca jendelanya buram. Ada sebuah kursi yang terbuat dari karet ban di depan rumah itu. Kemudian peti jenazah diletakkan di beranda rumah. "Jadi gini Pak, ini rumah keluarganya Sri. Besok mereka akan datang menjemput jenazah ini." "Loh, katanya udah ada yang jemput di pelabuhan." "Tidak jadi Pak. Tadi aku dapat pesan dari mereka. Jadinya besok akan dijemput." Walaupun masih bingung, sopir mobil pick-up coba untuk menerima penjelasan Putu. Dan setelah menerima uang, sopir itu pergi. Sengaja Putu menyewa mobil itu dari kota sehingga dia tidak akan bertemu lagi dengan bapaknya Putu dan rencananya tetap aman. Peti jenazah kemudian diseret mendekati pintu. Ia harus menunggu Wayang datang karena kunci rumahnya masih di tangan Wayang. Putu membuka peti jenazah Sri. Mayat itu tambah pucat saja. Semalam Putu sudah melulurinya dengan pengawet.
Dalam peti itu Sri masih mengenakan kebaya pengantin lengkap. Putu tersenyum lalu mengecup kening Sri. Sri sayang, kamu akan hidup lagi. Kamu yang sabar ya. Aku akan berusaha sekuat mungkin agar kamu bisa hidup kembali. Hari semakin sore, Wayang tidak kunjung datang. Kemudian terdengar suara dedaunan bambu menelisik tertiup angin. Bersambung.